wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, sejahtera. Allahu Akbar. Anak-anak kelas 11 PPS, PHD dan MPL 1 SMK Musi yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang Tarikhul Islam, yaitu tentang perkembangan Islam Indonesia pada masa kemerdekaan. Untuk itu simak dengan baik. Intinya bahwa peran umat Islam dalam mencapai kemerdekaan dimulai dari kemerdekaan Indonesia yang tidak lepas dari peran umat Islam yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam secara tidak langsung menyatakan bahwa agama Islam menjadi salah satu pionir dalam tercapainya kemerdekaan. Bisa kita lihat dari organisasi yang ada. Yang pertama diantaranya Syarikat Islam yang didirikan dan dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto mulai tahun 1912, yang berafiliasi dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama dalam hal perniagaan. Ada juga Jami'iyatul Khair, artinya yang didirikan 1905, berperan dalam pembaruan dan pemurnian agama Islam. Ada Perserikatan Ulama tahun 1911 Masehi. Ini gerakan modern Islam yang didirikan oleh Abdul Halim, berpusat di Majalengka, Jawa Barat. Kemudian ada juga organisasi kita, yaitu organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya di Yogyakarta tanggal 18 November 1912 Masehi, bertepatan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, yang tadinya bernama Muhammad Darwis. Dengan perjuangan beliau diantaranya yaitu mendorong didirikannya organisasi ini dikarenakan satu, rusak dan hilangnya peran umat Islam pada waktu itu, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan maupun keagamaan. Dan Islam pada waktu itu masih bercampur aduk dengan bermacam-macam paham, di antaranya adanya bid'ah, khurafat, dan syirik. Yang ketiga, adanya usaha keras untuk mengkristenkan bangsa Indonesia, artinya kristenisasi berjalan pada waktu itu. Dan yang keempat, umat Islam terpengaruh dengan budaya Barat yang merendahkan Islam. Oleh karena itu, Ahmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyahnya bergerak dengan tujuan dan cita-cita yang mulia, di antaranya mencapai surga Jannatul Naim dengan ridha Allah yang Rahman dan Rahim, mencapai masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia, disertai nikmat Allah yang melimpah. Ada juga organisasi Sumatera Tawalib, kemudian Persatuan Islam atau Persis, yaitu tahun 20. Kemudian ada juga organisasi besar kita, yaitu Nahdlatul Ulama, yang didirikan pada bulan Januari 1926, terkenal dalam Khitab 26-nya, didirikan oleh kiai yang bernama Haji Hashim Asy'ari. Pada waktu itu terdesak oleh perlakuan penjajahan Belanda yang sewenang-wenang terhadap Islam. Untuk itu, melihat gejala yang tidak menguntungkan ini, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan organisasi Jamiyah Nahdlatul Ulama yang merupakan mempunyai arti kebangkitan para ulama. Kemudian perjuangan kerajaan Islam melawan kolonial, diantaranya adalah adanya perlawanan terhadap VOC. Ada juga model pecah belah atau David et Impra yang pada waktu itu berjalan dengan masifnya. Yang kedua, perjuangan rakyat dipimpin oleh para ulama, diantaranya yaitu dari Aceh dipimpin oleh Tengku Cik Ditiro, Tengku Umar, Cut Nyadin. Kemudian di Sumatera Barat muncul Perang Fadli dipimpin oleh Imam Bonjol, dan masih banyak lagi. Perkembangan Islam pada masa kemerdekaan diantaranya masa revolusi dan demokrasi liberal.
Menjelang teks proklamasi dibacakan, sebenarnya ada beberapa masalah yang timbul. Di antaranya Piagam Jakarta yang sama sekali tidak digunakan akhirnya. Soekarno-Hatta justru membuat teks proklamasi yang lebih singkat karena ditulis secara terburu-buru. Waktu itu BPUPKI ditingkatkan menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehingga disebut dengan Panitia 9. Pada waktu itu presentasi nasionalis Islam merosot tajam. Untuk itu Muhammad Hatta dalam sidang PPKI menyatakan bahwa hanya satu konstitusi sekuler yang memiliki besar diterima dari berbagai kalangan. Waktu itu KUA diusulkan sehingga panitia untuk dijadikan sebagai sarana menjembatani partisipasi umat Islam pada waktu itu. Ada juga pada waktu umat Islam sangat gigih untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda. Bahkan rakyat terlibat langsung dalam perjuangan fisik. Ada seruan jihad fisabilillah dalam artian rakyat berjuang menyerukan takbir Allahu Akbar agar energi mereka menjadi semakin hebat. Ada juga pada waktu itu masa demokrasi terpimpin, yaitu tahun 59 sampai 65. Waktu itu Presiden Soekarno memimpin dengan sikap diktator, partai yang tidak setuju menentang dirinya. Bahkan waktu itu Presiden Soekarno membubarkan parlemen, menggantinya dengan DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Waktu itu bahkan partai Islam hanya dapat jatah 43 kursi, sangat kecil. Padahal umat Islam sangat banyak. Bahkan waktu itu beliau bahkan menggulirkan namanya ide Nasakom atau penyatuan dari nasionalis, sekuler, Islam, dan komunis. Bagaimana perkembangan Islam pasca kemerdekaan? Kita bisa lihat adanya Departemen Agama atau departemen yang mengurusi masalah keagamaan. Dirumuskan tahun 67. Di antaranya mengurus pendidikan agama di sekolah, hal-hal yang berbau keagamaan, penerangan dan penyuluhan agama, mengurus mengatur peradilan agama, serta mengurus pengembangan perguruan tinggi Islam pada waktu itu. Ada juga Majelis Ulama Indonesia yang merupakan representasi dari para ulama Indonesia. Waktu itu dipimpin oleh Panglima Militer. Dan di Jakarta juga ada pertama kali diadakan Musyawarah Nasional MUI, yaitu tanggal 21 sampai 27 Juli 1975. Waktu itu beranggotakan ulama, kemudian dari rohaniawan Islam, dari militer juga dimasukkan pada waktu itu. Fungsi dari Majelis Ulama sendiri adalah diantaranya memberi fatwa dan nasihat bagaimana tentang masalah keagamaan, memperkuat ukhuwah Islamnya, mewakili umat Islam dalam hubungan antar umat agama, dan penghubung antar ulama dan umaroh. Pendidikan juga mengawali dengan banyaknya sekolah-sekolah keislaman, diantaranya dari Madrasah Awaliyah, Tahasus, kemudian ada juga dari tingkat dasar Rodatul Atfal, ada mulai Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah, dan seterusnya. Pada hukum Islam, pada waktu itu tepatnya Departemen Agama dengan menggunakan hukum dan syariat Islam. Yang kelima, haji. Umat Indonesia sebenarnya pada waktu itu ingin menggunakan alat yang lebih bagus, tapi waktu itu hanya menggunakan kapal laut sehingga kurang efektif dan efisien. Organisasi Islam pada masa kemerdekaan diantaranya ada IJMI atau Cendekiawan Muslim, ada organisasi Nahdlatul Ulama yang merupakan presentasi dari Nahdiyin, kemudian organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Partai-partai Islam setelah kemerdekaan diantaranya ada Masyumi, ada P3, ada PKB, ada PKS, dan ada PAN, serta Partai Bulan Bintang. Perkembangan Islam pada masa Orde Baru, karena masa Orde Lama telah berakhir, Indonesia berada di tangan Orde Baru. Pada waktu itu umat Islam berperan besar dalam perkembangan.
Kebijakan pemerintah Orde Baru pada politik Islam pada waktu itu berdampak tidak mendapat tempat yang pas, bahkan ada semacam rekayasa politik. Tidak ada jalan yang lurus, bahkan dibelokkan pada penguasa. Saya kira ini gambaran dari kebangkitan Islam pada masa Orde Baru. Intinya Indonesia menjadi negara yang pluralis, dalam artian kita itu beraneka ragam, makanya umat Islam di Indonesia ingin berkembang dengan apa adanya dan insya Allah menjadi pionir dalam hal agama yang berakhlakul karim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian kirim lewat YouTube yang saya berikan. Terima kasih. Nun wal qul masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.